Sekitar tahun 2014, aku bekerja di salah satu pabrik permintalan benang yang berada di kawasan industri Ungaran Barat. Kebetulan aku ditempatkan pada departemen yang jam kerjanya dibagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Saat hari itu aku kebagian shift malam. Seperti kebiasaan sebelumnya, ketika akan berangkat shift malam, aku selalu menyempatkan diri untuk tidur sejenak selepas isya sampai jam 9 malam agar tidak mengantuk. Aku biasanya berangkat jam 10 dari rumahku karena jam kerja dimulai dari jam 11 malam. Saat itu aku sedang bersiap-siap untuk berangkat. Cuaca di luar memang rintik-rintik gerimis dan hawa malas untuk beranjak semakin kuat. Akan tetapi karena tuntutan pekerjaan, aku berusaha menghilangkan rasa malas ini. Rumahku berada di area lereng Gunung Ungaran. Untuk ke tempat kerja membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Akses dari rumah menuju tempat kerjaku harus melewati 2 dusun sebelum sampai ke Jalan Raya Semarang Solo. Penghubung antara dusun pertama menuju dusun kedua adalah sebuah kebun milik warga sekitar yang cukup rindang sepanjang 50 meter. Aku yang sudah bersiap berangkat menuju garasi untuk menyalakan Grand Astrea kesayanganku, walaupun lampu depan sudah tampak buram, akan tetapi ini adalah motor sejuta kenangan bagiku. Aku mulai membaca doa sebelum berangkat dan menuju dusun pertama. Suasana kala itu begitu sepi, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulangku. Aku melihat kanan kiri rumah warga seperti tidak ada kehidupan. Karena mungkin dengan keadaan seperti ini memang lebih baik tidur di rumah daripada beraktivitas di luar rumah. Rintik gerimis kian membuat perasaanku semakin ragu. Apakah aku harus berangkat atau tidak? Karena sudah terlanjur sampai sepertiga jalan, maka aku tetap melanjutkan perjalanan. Saat itu aku sudah sampai di penghujung jalan sebelum menuju hamparan kebun milik warga. Aku berhenti sejenak dalam keadaan gerimis untuk menunggu teman seperjalanan karena hawa pada malam itu sungguh tidak enak. Setelah beberapa menit berlalu, tetap saja tidak ada kendaraan ataupun seseorang keluar dari rumah. Akhirnya aku tetap memantapkan diri untuk melaju karena aku sudah diburu oleh waktu. Aku melaju menuju hamparan kebun milik warga dengan berbekal penerangan lampu motor yang apa adanya. Suasana memang gelap dan sunyi ditambah gerimis yang menambah bulu kuduk agak berdiri. Aku juga teringat bahwa di salah satu tikungan jalan terdapat pohon asem yang terkenal akan keangkerannya. Sampailah aku di tikungan jalan sebelum pohon yang aku maksud tadi. Entah kenapa aku menjadi fokus memperhatikan pohon tersebut. Sekilas aku melihat benda putih berdiri di depan pohon tersebut. Lama-kelamaan aku mendekat dan menyadari bahwa sosok yang aku lihat tadi merupakan sesosok kuntilanak. Ketika aku berpapasan persis di depannya, sosok tersebut langsung mengeluarkan suara seperti burung hantu. Aku semakin dibuat kaget dan panik. Aku menancap gas motorku dan berteriak sepanjang kebun tersebut. Tapi sosok tersebut malah tertawa melengking dan terbang mengikutiku. Entah sampai mana sosok itu mengikutiku. Setelah keluar dari hutan tersebut, aku sampai di dusun kedua. Dan ternyata masih ada orang yang berada di luar rumah. Aku menenangkan diriku sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian tersebut, sebulan kemudian aku memutuskan untuk resign dan mencari pekerjaan baru yang tidak ada shift malamnya. Karena diriku masih trauma akan kejadian itu. Lanjut ke cerita selanjutnya.
Pada bulan Juli tahun 2021, departemenku ditugaskan untuk melakukan audit di salah satu kantor cabang area Wonogiri selama 2 hari. Saat itu 4 orang, termasuk aku, harus berangkat dari kantor pusat sekitar jam 5 pagi karena mempertimbangkan waktu tempuh yang cukup lama jika menggunakan mobil, yaitu sekitar 3 jam. Biasanya ketika audit kami diberi waktu oleh atasan hanya sampai jam 3 sore. Waktu itu karena ada satu dan lain hal, terpaksa kami selesai audit di hari pertama sampai jam 6 malam. Waktu itu kami yang sebenarnya berencana pulang pergi terpaksa menyewa hotel di area Solo Baru untuk menginap selama 1 hari. Ini adalah pertama kali kami menginap di hotel dekat area Solo Baru. Hotel ini termasuk mewah dan areanya dekat pusat kota. Kalau dipikir lagi, jika kami harus pulang pergi, pasti di hari kedua akan sangat melelahkan. Kebetulan salah satu rekan kami rumahnya dekat area kantor cabang. Sebelum menuju hotel, kami memutuskan untuk mengantarkannya pulang ke rumah dan sekedar silaturahmi sebentar. Waktu itu sudah menunjukkan jam 7 malam dan kami memutuskan untuk berpamitan dan menuju hotel. Sekitar jam setengah 9 malam, sampailah kami di hotel. Kesan pertama tentang hotel ini adalah cukup mewah dan bersih. Setelah aku cek di Google, ternyata hotel ini memiliki 7 lantai dan ada area kolam renangnya. Suasana gerimis di luar hotel dan rasa capek semakin mendorong kami untuk memasuki lobi dan melakukan reservasi. Saat memasuki lobi, kita bisa melihat ornamen yang mencolok, yaitu sebuah ukiran dan lampu yang cukup besar berada di tengah ruangan. Kami mendapatkan kamar di lantai 3 dan diarahkan untuk lurus dan berbelok kiri untuk naik ke lantai 3. Di hotel itu tidak ada tangga untuk akses naik ke lantai atas. Setelah sampai kamar hotel, kami membersihkan badan dan beristirahat sejenak. Satu kamar diisi oleh 3 orang. Saat itu sebenarnya kami berencana keluar hotel untuk mencari makan malam, tapi karena sudah lumayan larut dan cuaca di luar gerimis, kami memutuskan memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Sekitar 30 menit, aku mendapatkan notifikasi dari travel ojol tersebut bahwa makanan sudah sampai di lobi. Karena aku yang paling muda dari ketiga rekanku, terpaksa aku harus mengambil makanan tersebut. Sebelum beranjak ke lobi, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku berjalan menuju lorong hotel, dan benar saja suasananya sangat sepi. Sepanjang lorong, aku memperhatikan kanan kiri, dan ditemani sorot lampu yang saat itu membuat bulu kudukku berdiri karena suasananya sepi. Saya memasuki lift untuk menuju lobi dan berharap ada orang lain yang menemani. Ternyata setelah lift terbuka, aku seorang diri yang berada di lift tersebut. Sesampainya di lobi, aku mengambil makanan dan kembali naik ke lantai atas. Aku menekan tombol lift menuju lantai atas. Aku masuk dan pintu lift tertutup. Dan anehnya ketika aku pencet angka 3 tidak muncul warna merah sebagai tanda lantai itu yang aku pilih, tapi malah tertutup dan menuju lantai 7. Aku pun saat itu langsung panik. Setelah pintu lift terbuka, benar saja bahwa aku disajikan dengan pemandangan lorong yang gelap. Aku panik, sekelebat aku melihat sesosok putih berdiri di samping pintu kamar. Iya, aku tidak salah melihat. Itu adalah sesosok pocong. Aku yang terlanjur panik memencet tombol menuju lobi. Alhamdulillah aku berhasil sampai dan menceritakan kejadian tersebut kepada petugas hotel. Ternyata untuk naik ke lift harus menggunakan kartu. Begitulah pengalamanku selama menginap di hotel tersebut. Sekian cerita misteri
kali ini. Untuk teman-teman semuanya yang memiliki kisah seram ketika menginap di hotel, boleh dituliskan di kolom komentar. Bagikan keseraman yang pernah teman-teman alami kepada kita semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.